Tidak ada seorang pun yang tahu akan isi 7 guru itu. Tapi kita butuh untuk tahu. Oh my brother. Haleluya. Amen. Bagi saya adalah sebuah pernyataan yang strong dan kuat. Kita butuh untuk tahu. Amin. Kapan Anda akan diberitahu? Di masanya ketujuh guru berkumandang. Kapan ketujuh guru berkumandang? Jika ada nabi pelihat di bumi. Dari mana Anda tahu bahwa dia nabi yang benar pelihat? Tanda-tanda heran menyertai dia. Tanda Mesias menyertai pelayanan dia. Dan pelayanan dia bukan pelayanan di tingkat sudut-sudut kota atau sudut-sudut jalan. Tapi pelayanan yang internasional. Yang disaksikan oleh berjuta-juta manusia. Dari berbagai kalangan. Dari mulai kalangan yang paling primitif. Sampai raja-raja. Di istana-istana dan pemerintahan-pemerintahan di negara-negara maju. Haleluya. Mereka semua menyaksikan menjadi saksi akan kehadiran Tuhan. Pelayanan Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu. Terulang kembali melalui William Branham. Amin. Dari situlah Anda tahu bahwa inilah nabi. Maka jika Anda tahu bahwa inilah nabi, maka Anda tahu jika Tuhan mengutus nabi, maka harus ada sebuah pesan keluar dari mulut nabi. Sebab tanda-tanda heran, tanda Mesias, mujizat hanyalah peneguhan, konfirmasi pelayanan seorang nabi. Dan tidak bisa dilakukan oleh para pengkhotbah manapun. Maka harus ada pesan keluar dari mulut nabi. Dan itulah pesan ketujuh guru yang keluar dari mulut nabi. Haleluya. Amen. Maka Anda pun tahu dan ini waktunya apa yang Tuhan ingin beritahukan kepada mempelai wanitanya. Maka barang siapa mau. Kita berada di Wahyu 22 ayat 17. Amin. Wahyu 22 ayat 17. Ayat 17 mengikuti sesudah ayat 16. Dan ayat 16 adalah bagian nabi sudah tergenapi. Wahyu 22 ayat 16 adalah Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Wahyu 22 ayat 17 adalah Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Dan dikatakan di ayat 17, haleluya. Sesudah mempelai wanita memperoleh pendamaiannya. Amin. Pendamaian mempelai wanita lah pada tanggal 7 bulan 10. Wahyu 10 ayat 7. Itulah hari pendamaian di bawah meterai yang ke-7. Amin. Dan Anda melihat di Wahyu 22 ayat 17. Haleluya. Amin. Kita bicara sedikit tentang angka 17. Kita dikeluarkan dari Wahyu 17. Kok iya? Oh iya. Karena di hari pendamaian yang sama itu, di masa di zaman akhir itu, kondisi dunia dikuasai oleh nama-nama yang bersifat menghujat. Dan misteri Wahyu 17 hanya tersingkap di bawah Wahyu 10 ayat 7. Anda paham? Dan hal yang lain Anda lihat di Wahyu pasal 3. Di ayat 17 dikatakan, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Betul? Dan itulah ekspresi dan karakteristik daripada zaman Laodikia, gereja Laodikia yang tidak menginginkan Yesus. Karena mereka sudah menjadi gerejanya setan. Dan setan ingin supaya orang menyembah dirinya. Amin. Maka dia menghadirkan sebuah gereja yang mewah, yang megah, yang kaya secara material, tapi yang miskin secara spiritual. Karena tidak memiliki Yesus di dalamnya. Dan sama-sama ditempatkan di angka 17. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan sekarang Anda melihat, di angka 17 yang sama di Wahyu 10 ayat 7, hari pendamaian telah tiba. Praise the Lord. Mengikuti berbunyinya sangkakala. Di bawah hari raya tabernakel. Sangkakala yang pertama, hari pendamaian yang kedua. Pindah ke Sukot, gubuk-gubuk adalah yang berikutnya. Masih ingat? Maka Anda melihat di sini ayat 17. Roh dan mempelai wanita berkata, and the spirit and the bride say. Lihat perkataan dalam bahasa Inggris. Dimulai dengan kata dan. Dan artinya adalah kata penghubung. Berarti kesatuan antara ayat 16 dan 17 itu jelas. Nabi, Roh Kudus, dan mempelai wanita. Mengucapkan kata yang sama. Mari. Memberikan sebuah undangan. Dari Nabi, kemudian pelayanan Roh Kudus. Amin. Sama seperti pelayanan Tuhan Yesus. Dialah Nabi, kemudian disalibkan. Dari Nabi, kemudian Roh Kudus tercurah di hari raya Pentakosta di Yerusalem. Maka Roh Kudus kemudian memenuhi akan murid-murid. Prinsip yang sama berlangsung, Anda melihat polanya. Dari Nabi, aku Yesus mengutus malaikatku. Siapakah malaikatnya? Malaikat yang ke-7. Nabi Elia. Untuk menyelesaikan misteri. Yang berikutnya, dan roh, dan mempelai wanita.
Amin. Dimulai dengan roh lebih dahulu. Karena Roh Kudus adalah rohnya Yesus Kristus sendiri. Roh Kristus tidak lagi di nabi, sekarang di dalam mempelai wanita. Nabi terlebih dahulu, Roh Kudus yang berikutnya. Dan Roh Kudus akan diam di dalam gereja, mempelai wanita. Dan roh yang di dalam nabi, roh yang sama sekarang di dalam mempelai wanita, di dalam pelayanan 5 jawatan, di dalam Anda dan saya, berkata, marilah. Amin. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus. Jadi kalau Anda mendengar suara mempelai wanita berkata, amin, lihat di situ. Yeah. Let him that is athirst come. Marilah. And let him that is athirst come. Betul? Dan biarlah ia yang haus datang. Dan barang siapa yang mau, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan di perkataan yang sebelumnya, heareth say. Dan roh dan mempelai wanita berkata, marilah. Dan biarlah ia yang mendengar berkata, marilah. Mempelai wanita berbicara tubuh. Dan tubuh pelayanan inilah 5 jawatan. Dan kemudian him. And let him. Him berbicara individu. Berarti Anda harus mendengar siapa? Coba baca baik-baik lah. Coba baca baik-baik. Dan roh dan mempelai wanita berkata, marilah. Sebuah pelayanan mengikuti pelayanan Nabi dari Elia ke Elisa. Oke? Dan pelayanan mempelai wanita adalah 5 jawatan. Dan perhatikan yang berikutnya. And let him that heareth say, come. Dan biarlah ia individu. Bukan menunjuk tubuh. Menunjuk individu. Biarlah ia yang mendengar berkata, marilah juga. Bagaimana mungkin Anda mengucapkan perkataan yang sama, marilah, kalau Anda tidak mendengar apa yang dikatakan roh di dalam diri mempelai wanita. Karena pelayanan ayat 16 sudah selesai. Sekarang berlangsung adalah pelayanan ayat 17. Paham? Mempelai wanita pelayanannya 5 jawatan. Jadi kalau saya bertanya kepada Anda individu di sini, siapa yang Anda dengar? Sehingga Anda duduk di sini. Anda mengerti? Oh my brother and sister. Kadang hal ini terlalu dalam bagi mereka yang gak suka dalam-dalam. Seolah-olah mengagungkan manusia. Tidak. Selain mengangkat tinggi pelayanan. Karena pelayanan adalah pelayanan Roh Kudus. Roh yang sama yang dulu diam di dalam Elia. Dan sekarang diam di dalam Elisa. Dengan double berkat. 2 rangkap roh. Haleluya. Untuk menghasilkan kebangkitan spiritual. Sekarang berlangsung. Anda dibangkitkan? Amin. Karena kalau Anda dibangkitkan berarti Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, Anda dibaptis Roh Kudus, makanya jiwamu selalu haus kepada Tuhan. Haus pada firman. Aku ingin lebih, aku ingin mau terus. Dan yang berikutnya adalah kebangkitan fisik. Kita diubahkan dalam sekejap. Double berkat, 2 rangkap roh. Terpuji nama Tuhan. Sehingga Anda melihat pelayanan mempelai wanita mengundang yang lain sehingga kemudian Anda individual akan mengucapkan sebagaimana roh dan mempelai wanita mengucapkan, marilah. Mempelai wanita pelayanan 5 jawatan. Dan di sini selalu dikatakan, undang jiwa-jiwa. Cari benih-benih. Amin. Dan di sini dikumandangkan berita itu, pesan itu, sehingga Anda datang satu-satu. Dan sekarang apa yang jadi tugasmu? Memantulkan dari apa yang sudah Anda dengar. Sehingga Anda akan mengucapkan yang sama, matahari dan bulan, matahari dan bintang. Pengerja dan jemaat mengucapkan yang sama. Seperti doanya Bapak Ambarita tadi. Mencari berburu benih yang terakhir. Haleluya. Maka biarlah ia yang mendengar berkata, marilah. Dan biarlah ia individu yang haus datanglah. Amen. Terpuji nama Tuhan.